Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya? Apakah bahagia? Luar biasa. Dan setiap kita diberikan keluarga, ya kita bersyukur kita punya keluarga yang bahagia. Tetapi kita saat ini kita boleh semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga saya percaya keluarga yang sudah bahagia boleh semakin bahagia. Ya, tema kita yaitu tentang resep keluarga bahagia atau keluarga yang bahagia. Mari kita lihat sama-sama dari Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Mari kita lihat bersama-sama dan saya mengajak setiap kita untuk membaca bergantian Bapak Ibu. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu membaca ayat kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Bersama-sama ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, saya lihatkan gambar yang ada di layar. Mungkin saudara langsung tahu ya ini gambar apa. Ini sebuah permainan yang mungkin waktu itu kita pernah main dengan anak kita ya. Ataupun kita juga pernah main saudara-saudara ya waktu kita kecil. Dan bahkan sekarang mungkin dengan cucu ya. Ini adalah permainan ular tangga, ya ular tangga. Jadi permainan ini ketika dadu dilemparkan, nah lalu mendapatkan angka berapa, lalu kemudian setiap kotak itu ada angkanya ya. Lalu kemudian ketika muncul angka tersebut kita akan melangkah satu kotak demi satu kotak. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 6 gitu ya. Ya seringkali sedih cuma dapat 1, ya 1. Yang lain sudah melangkah sampai 12 gitu ya. 6 sama 6 langsung 12, langsung cepat sekali ya. Tetapi bukan hanya langkahnya yang diperhatikan, yang diinginkan, tetapi apa? Bisa naik tangga. Ya, percuma cuma selangkah demi selangkah, tetapi yang dipingin apa? Bisa naik tangga, apalagi tangganya itu panjang sekali. Dan kemudian ketika naik tangga yang perlu diperhatikan harus berhati-hati apa? Supaya jangan kena ular. Betul ya? Kalau ular dia akan turun ke bawah. Nah, begitu udah sampai deket di garis finish, tiba-tiba ada ular di situ dan kena. Aduh rasanya nyesel banget ya. Kenapa? Kocok dadunya kurang gitu barangkali ya. Supaya apa? Supaya pas kalau bisa sampai ke garis finish. Ya. Nah saudara, kaitannya apa dengan firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar bersama-sama di dalam Mazmur 127. Tuhan juga mengajak setiap kita saudara-saudara untuk melihat bagaimana ada tangga-tangga kebahagiaan di dalam keluarga. Dan tentu saudara-saudara ketika kita membangun sebuah keluarga kita percaya tidak langsung jadi, ya kan? Harus naik tangga demi tangga, ya. Kita berharap setelah naik tangga pertama, kita naik lagi tangga yang kedua dan kita hati-hati. Jangan sampai kena ular sehingga turun nanti tangganya, ya. Ini tangga kebahagiaan demi tangga kebahagiaan sampai nanti sampai puncaknya garis finish. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang barusan kita baca bersama-sama tadi. Nah, kita lihat tangga kebahagiaannya saudara-saudara. Ini ada 5 tangga kebahagiaannya, saya akan bahas secara cepat. Bagaimana orang Israel ketika membangun keluarga, orang Yahudi pada saat itu, mereka memikirkan 5 hal ini. Yang pertama adalah membangun rumah. Ya, kenapa membangun rumah? Karena orang Israel pada saat itu memiliki rumah permanen adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara perlu ingat kembali bagaimana mereka terbiasa tinggal di tenda demi tenda.
Ingat konteks pada saat itu mereka mengembara bersama Musa di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun saudara ya, bayangin ya. Ketika wah ada tanda-tanda untuk ayo maju ya. Lalu tiang awan menyertai, bongkar tenda saudara-saudara ya. Lalu kemudian mereka maju ke depan ya, berpindah ke sebuah tempat ya. Lalu kemudian ya pasang tenda gitu ya. Mereka pasang tenda untuk mereka beristirahat. Demikian seterusnya saudara-saudara sampai 40 tahun. Nah ketika mereka menetap di sebuah tempat ya, Kanaan yang mereka sudah capai, maka perintah Tuhan kepada mereka adalah apa? Mereka harus membangun rumah ya. Udah gak jalan-jalan lagi, gak mengembara lagi ya. Tapi mereka harus membangun rumah. Sehingga kalau mereka membangun rumah, waduh bersyukur banget, ada syukuran. Ya sampai konteks hari ini ketika rumah sudah jadi, sudah beli, sudah direnovasi, ada syukuran, betul gak? Ini dari Tuhan. Meskipun masih hutang ya, hutangnya masih panjang. Pokoknya bersyukur dulu udah dapat. Kira-kira seperti itu bukan konteks hari ini dan mirip dengan konteks Israel pada saat itu ya. Lalu kemudian yang kedua saudara-saudara, bukan hanya punya rumah, tetapi di sini dikatakan mengawal kota. Mengawal kota maksudnya apa? Keamanan, ketentraman ya. Saat di padang gurun, kita tahu bangsa Israel itu kerap kali diserang sama musuh mereka. Ada Moab, Amon, Edom, Filistin. Saudara, ini tiba-tiba mereka bisa diserang ya, dihancurkan ya, tenda-tendanya diambil secara paksa dan mereka akhirnya benar-benar kehilangan ya harta-harta milik mereka. Nah, kita melihat di sini bagaimana ketika punya rumah juga mereka pengen punya rumah yang aman. Maka perlu ada security, perlu ada CCTV ya, kalau rumah zaman modern sekarang kira-kira seperti itu. Sehingga waktu kita survei, wah ini kompleksnya kok rasanya aman ya. Kayaknya pas untuk beli rumah di sana ya. Jadi bagaimana keamanan itu menjadi faktor yang juga sangat penting ketika kita punya rumah. Ini yang kedua. Tangga kebahagiaan naik yang kedua. Kemudian kita naik lagi ya. Sudah bayangin ini main ular tangga. Ini dadu terus jalan. Lalu kemudian naik lagi ke tangga berikutnya. Tangga berikutnya apa? Sudah punya rumah, sudah punya tempat yang aman. Harus mapan secara finansial. Artinya punya pekerjaan ya. Ingat saudara-saudara, orang Israel pada 40 tahun mengembara. Berarti mereka waktu makan gimana? Waktu makan hanya menunggu roti dari surga ya. Roti mana? Itu mujizat Tuhan. Wah, jadi mereka gak usah susah-susah bekerja, gak usah ya. Pokoknya ngikutin perintah Tuhan, ngikutin Musa aja. Pokoknya roti dari langit turun. Wah, ini mujizat Tuhan luar biasa loh. Terus turun ya. Pokoknya makan roti ya, mau gak mau menunya harus roti ya. Pizza gak ada, roti gitu ya. Nah, sekarang ketika mereka menetap di sini mereka harus bekerja, saudara ya. Mereka harus bertani, mereka bekerja, mengharapkan apa karir yang makin lama makin meningkat sehingga bisa menghidupi keluarga mereka, sehingga punya kemapanan di dalam keluarga. Nah ini baru bisa beli pizza, bisa ayam goreng dan seterusnya, saudara ya. Karena apa? Karena mereka bekerja di sini. Jadi kita melihat tadi dikatakan bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Nah waktu zaman roti mana diturunkan tidak perlu susah payah, tetapi saat ini harus susah payah untuk mendapatkan roti, untuk bekerja, membanting tulang gitu ya. Pepatah mengatakan membanting tulang. Nah tangga terus naik saudara ya, kita lihat tangga berikutnya apa. Nah sudah punya rumah aman, lalu kemudian sudah punya pekerjaan yang layak, lalu kemudian kok belum punya anak ya. Nah kemudian mereka doa dan akhirnya Tuhan kasih anak. Jadi katakan anak adalah milik pusaka ya. Punya rumah yang nyaman, pekerjaan yang layak dan mereka mengharapkan punya anak. Kalau belum punya anak pada saat itu konteksnya adalah bukan soal biologis. Hari ini soal biologis. Tetapi saat itu saudara-saudara mereka punya persoalan teologis. Ayo ada dosa apa gitu ya. Jadi mereka kaitannya adalah ada suatu pergumulan teologis di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka perlu bertobat dulu sama Tuhan sehingga Tuhan boleh mengabulkan permintaannya mereka. Begitu mereka dapat anak, wah rasanya happy ya. Rasanya happy sekali. Tangga semakin tinggi saudara-saudara. Lalu kemudian kita lihat tangga yang terakhir. Tadi 5 tangga saudara ya. Tangga yang terakhir kira-kira apa? Anak yang berhasil.
Anak banyak, bahkan dia tadi katakan ada anak laki-laki, zaman itu benar-benar anak laki-laki diprioritaskan saudara ya. Supaya apa? Supaya bisa berhasil, bekerja, membantu orang tuanya dan menjaga nama baik orang tua. Dan ini anak yang berhasil, anak panah di tangan pahlawan ya. Kalau anak banyak tetapi gak berhasil buat apa? Anak banyak lalu kemudian satu persatu mereka jadi penjahat, bukankah mendukakan orang tuanya? Tetapi di sini kesuksesan yang paling puncak adalah anak-anak yang berhasil, ya, anak-anak yang menyukakan hati daripada orang tuanya. Jadi sampai tingkat paling tinggi ini udah mau dekat garis finish. Ini kebahagiaan versi daripada orang Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu, dan saya kira juga banyak ya ini terjadi pada keluarga pada hari ini, zaman modern saat ini. Ya tentu kita juga mengharapkan ya anak-anak kita berhasil, anak yang betul-betul memuliakan Tuhan dan meninggikan orang tua, lalu punya pekerjaan yang mapan, udah punya rumah sendiri. Nah kita pasti juga ikut ngerasa bangga bukan? Nah tetapi kita lihat saudara-saudara ya, ini kita melihat di dalam ayat yang pertama. Apakah betul ini adalah resep keluarga yang sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kita? Nah tadi kita lihat dari Mazmur yang pasal 127 ayat yang pertama, saudara-saudara kita lihat ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah saudara perhatikan ya, pemazmur langsung mengkritik dengan keras. Ini artinya apa? Tadi semua tangga tadi artinya harus turun ular. Kau sudah naik tangga, nah sekarang ini banyak kesia-siaan. Sia-sia usaha orang membangunnya, turun seret gitu ya. Sia-sia pengawal berjaga-jaga, turun seret. Lalu kemudian ayat kedua juga, sia-sia bangun pagi-pagi ya, duduk-duduk sampai tengah malam, turun seret. Kira-kira seperti itu gambaran daripada ular tangga tadi. Ketika kita sudah lihat bagaimana luar biasa kebahagiaan yang indah, tapi pemazmur justru mengkritik sia-sia usaha orang yang membangunnya. Sia-sia semua itu adalah sia-sia. Nah tetapi pertanyaan kita adalah maksud pemazmur apa? Dan saudara perhatikan di sini ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ini menjadi satu kunci kalimat yang sangat penting. Berarti yang membangun harus Tuhan, ya, Tuhan yang membangun rumah, bukan kita. Nah, saudara mungkin bingung lagi bertanya, maksudnya Tuhan yang bangun rumah itu apa? Ya, bukankah kita yang membangun rumah, membangun keluarga kita? Tetapi kenapa di sini katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah? Saudara tahu kalau misalnya burung punya sayap, ada kanan, ada kiri. Gak bisa hanya mengepakkan sayap di kiri saja atau di kanan saja. Artinya firman Tuhan ingin berkata kepada kita, ini harus seimbang loh. Usaha manusia dan usaha Tuhan harus dikerjakan bersama-sama. Bukan berarti Tuhan yang bangun, kita diam, kita tidur santai-santai. Lalu biar Tuhan yang bangun semua itu. Lalu kita tanya hasilnya, mana Tuhan? Gak bisa seperti itu bukan? Harus kita bangun sama-sama. Tuhan maunya apa? Lalu kita gerakan hati, tenaga, pikiran kita untuk membangun keluarga kita. Nah ini ada sebuah gambar, mungkin bisa ada gambaran saudara bagaimana Tuhan membangun rumah. Itu artinya Tuhan sebagai arsitek. Lalu kemudian dia punya blueprintnya, grand design-nya seperti apa untuk sebuah rumah. Lalu kemudian kita harus ngerti, kita harus lihat ya. Kita harus lihat dan kita harus mempelajari detailnya. Yang Tuhan mau seperti apa. Lalu kemudian ayo sama-sama kita bangun. Ada mandornya di sini ya. Sebagai ayah barangkali sebagai imam dia harus benar-benar tekun dan konsen apa yang Tuhan mau. Dan semua ini bergerak ya. Pasang batu bata dan seterusnya saudara. Jadi ini maksudnya ketika Tuhan, bukan Tuhan yang bangun rumah, harus Tuhan yang bangun rumah. Ini blueprintnya ini harus berasal dari Tuhan. Iya. Dan kita tahu kalau Tuhan yang membangun rumah berarti yang Tuhan bangun adalah fokus kepada home, bukan house. Dan ini juga bukan berarti house menjadi tidak perlu. Lalu kita tinggal di mana gitu ya. Yang penting home, tapi gak ada house-nya.
Tapi maksudnya adalah home harus lebih penting. Home harus lebih fokus. Di mana keluarga yang saling mengasihi, mencintai. Ini menjadi fokus yang utama. House itu menyusul kemudian. Kalau home-nya sudah bagus, house-nya akan menyusul. Jangan terbalik. Fokus sama house. Home-nya akhirnya dia terabaikan. Anak muda datang konseling sama saya. Udah nikah, lalu kemudian mereka bergumul. Ya, ini gimana ya? Masih belum punya rumah. Bapak Ibu ya. Masih belum punya rumah. Ya sewa. Waduh, nanti gimana ya kalau sewa ya? Wah, daripada beli itu cukup mahal pada saat itu ya. Jadi sewa dong nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana home itu diupayakan terlebih dulu, nanti house-nya bisa menyusul belakangan. Nggak apa-apa, nekat aja. Pokoknya bisa sewa, kalian nikah, nah nanti menyusul. Bagaimana Tuhan akan mencukupkan. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu senang dengan anak-anaknya, jiwa-jiwa manusia yang lebih diperhatikan. Sehingga ketika kita melihat ada mereka yang fokus dengan house, saudara perhatikan di sini. Mereka fokus dengan house, di sini mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Penuh dengan anxiety gitu ya. Dengan hal-hal materi, waduh ini gimana cicilan demi cicilan, lalu kemudian kerjaan, saudara. Di sini tidak ada kebahagiaan, isinya saling menyalahkan. Tetapi kita lihat bagaimana keluarga yang dipenuhi dengan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Di sini mereka berkumpul, ada damai sejahtera dari Tuhan, dan tangan Tuhan melindungi setiap mereka, saudara. Ada happiness di sini, bagaimana mereka bisa saling mengalah satu dengan yang lain. Suatu kali ada cerita begini, pasangan itu cekcok terus, si suami itu sangat cemburuan sama istrinya. Istrinya begitu pulang, kamu habis ketemu siapa? Habis ketemu bos, rapat, ya ini pekerjaan, ini rapatnya pekerjaan, ini kok ada rambutnya, ada rambut lurus ya, ini rambutnya bos bukan? Ya ayo kamu ngaku, bukan ini rambut saya, ini rambut saya. Ya pasti saya nggak bohong, ini saya jujur, saya nggak bohong. Lalu kemudian udah, terus habis itu besok kemudian tanya lagi pulang. Ini rambut siapa? Rambutnya keriting, ya. Loh ini kan rambut berombak, jadi bisa lurus bisa keriting, kira-kira gitu ya. Ini tadi meeting sama teman-teman, teman sekantor ya, meeting biasa, nggak usah terlalu curiga begitu ya. Besok tanya lagi, kok ada rambut uban ya? Ya ini rambut saya juga udah tua gitu ya, udah cukup berumur ya muncul ada uban, ada lurus, keriting, uban ya itu wajar. Kemudian hari keempat saudara ya, si wanita ini istri sudah siap-siap, waduh daripada saya ditanyain sama suami gue gitu ya, terus kemudian dia bersih-bersih semuanya. Semoga gak ada rambut ya, kemudian dia pulang, diinterogasi lagi seperti biasa sama suaminya. Loh udah pulang, udah ketemu sama siapa? Ya ada deh gitu ya kira-kira ya. Dicari kok gak ada rambut kan? Kamu sama yang gundul juga mau ya gitu ya. Saudara jadi mau keriting salah, mau ubanan salah, mau lurus salah, nggak ada rambut juga salah gitu. Jadi isinya saling bertengkar satu dengan yang lain. Dan saudara-saudara kita melihat bagaimana keluarga yang seperti ini akan jauh dari kasih dan penerimaan Tuhan. Ya, karena apa? Karena 1 Korintus berkata gini, kasih itu harus sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ini cara membangun home. Bagaimana Tuhan minta, bagaimana suami saling mengasihi dengan istrinya. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Ingat bahasa kasih yang kita sudah pernah belajar minggu lalu dengan seminar Bu Charlotte ya. Kenapa suami mengasihi istri? Karena kalau istri mengasihi suami itu gampang saudara. Tapi suami mengasihi istri itu perlu effort ya. Tetapi istri dikatakan sama perintah Tuhan apa? Menghormati suami. Karena bahasa kasih daripada pria apa? Lu berikan hormat kepada saya. Tapi bahasa kasihnya wanita apa? Berikan kasih. Nah 2 ini firman Tuhan udah ngomong. Bagaimana cara mengasihi antara suami dan istri itu harus sesuai dengan bahasa kasihnya masing-masing. Bukan bahasa kasihnya saya, tapi bahasa kasih pasangan. Itulah kasih. Ketika bahasa kasih itu dinyatakan, saudara, bagaimana Tuhan juga mengasihi setiap kita dengan bahasa manusia. Disitulah Allah kita adalah kasih. Ya, kita bersyukur kita bisa melihat tangga kebahagiaan yang pertama, yang sejati, yang sesungguhnya seperti ini. Ada kasih antara suami, istri, orang tua, dan anak.
Nah kemudian kita lihat yang kedua, kita masuk dalam tangga yang sesungguhnya. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya pada dicintainya pada waktu tidur. Nah mungkin langsung Bapak Ibu berpikir, wah kalau begitu Tuhan yang kerja. Saya tidur, Tuhan memberikan pada waktu malam gitu kan. Nah tetapi sekali lagi saudara, bukan itu maksud Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan mengajak setiap kita untuk bekerja, tetapi juga kita juga diperkenan Tuhan untuk apa? Untuk bisa beristirahat. Karena apa? Kita bisa melihat Tuhan bekerja, Tuhan berdaulat di dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu dikatakan sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Kalau misalnya bukan Tuhan yang bekerja di dalam pekerjaan kita. Setiap orang punya karir masing-masing, punya bidang pekerjaan. Sudah jangan lupa ketika bidang pekerjaan itu bisa berjalan, bukankah itu kasih karunia Tuhan dan campur tangan Tuhan. Begitu dapat klien, bukankah klien itu dari Tuhan. Begitu naik jabatan, bukankah itu semua karena kelembutan hati bos barangkali, tapi itu semua dari Tuhan, bukan? Ada networking, itu semua dari Tuhan yang memunculkan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memunculkan itu kalau kita bekerja, kita berusaha, begitu ya. Jadi waktu kita bekerja, Tuhan bekerja. Nah tetapi kita melihat ada batasan. Bagaimana kita melihat, kita yakin dalam penyertaan Tuhan ketika kita bisa tidur nyenyak. Ketika kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bekerja dengan effort, bekerja dengan giat saudara-saudara. Tetapi kita tidak bisa tidur. Nah itu artinya apa? Artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Nah di sini ada film Klik. Saudara pernah dengar atau pernah lihat film ini tahun 2006. 20 tahun yang lalu ya. Udah lama. Jadi menarik sekali di film ini. Jadi Adam Sandler ini dia seorang ayah yang sangat ambisius. Dia benar-benar kerja habis-habisan saudara ya. Lalu kemudian dia merasa terganggu dengan apa yang ngobrol dengan istrinya agak cerewet gitu ya, ngerewetin dia, anak-anak rewel. Nah dia kemudian ketemu ada remote TV. Nah begitu dicoba, wah ternyata begitu fast forward gitu ya, langsung bisa ke skip sudah. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia bisa skip. Nah yang paling lucu adegannya waktu istrinya ngomel-ngomel, dia fast forward, selesai gitu ya. Nah lu mau ngomel silakan gitu, cepet selesai. Nah dia sambil senyum-senyum ya. Ayo silakan ngomel lagi gitu, kira-kira begitu ya. Jadi dia hindari dengan hal-hal seperti itu. Anaknya rewel, dia fast forward, selesai gitu ya. Kemudian cepet, dia pokoknya cepet. Pokoknya begitu skip, dia kerja. Nah ini kerja yang ditunggu-tunggu. Wah dia desain, dia apa, dia kerja pokoknya benar-benar. Wah benar-benar dapat income luar biasa. Makin lama makin sukses, makin lama makin sukses. Tapi terus dicepetin terus saudara ya. Karena apa? Dia pengen tahu nanti hasil kedepannya seperti apa. Hasil kedepannya dia pengen sesuai dengan apa yang dia mau. Nah tetapi saudara apa yang terjadi? Dalam masa tuanya cepat, akhirnya sudah rambut sudah beruban, sudah keriput. Dan dia terbaring ya, sakit saudara-saudara ya. Terbaring sakit dan dia merasa, wah cepat sekali ya waktu berlalu. Dan dia kemudian dia tahu, dapat kabar bahwa ayahnya juga sudah meninggal. Tanpa beritahu kepada dia. Dia merasa terpukul, loh ayahku sendiri aja meninggal tapi aku gak tahu. Waduh, dia benar-benar merasa menyesal sekali. Sudah melewati semua waktu dan kemudian ternyata istrinya sudah menceraikan dia. Dan anak-anaknya sudah gak mau untuk hidup bersama dengan dia tapi milih sama mamanya. Ya, jadi dia kepengen banget untuk bersama dengan anak-anaknya tapi udah gak bisa. Waktu sudah berjalan, kira-kira seperti itu. Dan ini gambaran saudara ya, bagaimana orang yang terus kejar harta, terus kejar pekerjaan. Bukan pekerjaan tidak penting, tapi kita perlu melihat ya, ada waktu beribadah, ada waktu bersama dengan keluarga, ada waktu berelasi dengan sesama, ada waktu, semua pengkhotbah mengatakan bahwa semua itu ada waktu. Dan bagaimana waktu kita menjalani waktu itu demi waktu yang ada bersama dengan Tuhan, itu sangat indah, itu sangat membahagiakan. Bukan hanya sekedar mengisi pekerjaan demi pekerjaan, tetapi kita bisa punya waktu bersama keluarga. Nah kemudian kita lihat saudara-saudara, Profesor Sensenjaya dia berkata gini, tips buat kita yang mungkin punya kecenderungan untuk terus bekerja, termasuk saya saudara ya, bekerjalah sekeras mungkin. Seakan-akan karir adalah segalanya demi Injil. Bekerjalah sesantai mungkin. Seakan-akan karir sama sekali tidak penting karena Injil.
Nah ini menarik. Ya bagaimana kita seharusnya sebagai anak Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan. Kita seharusnya bekerja dengan giat, saudara. Dengan kerja keras. Karena apa? Kita bekerja untuk pencipta kita. Tuntutannya luar biasa. Bos kita ini adalah Allah pencipta. Jadi kerja jangan main-main. Tetapi kita satu sisi kita juga melihat Allah kita Allah berdaulat. Allah berdaulat artinya apa? Allah yang sebenarnya tidak butuh kita. Dia bisa mengerjakan segala sesuatunya. Tetapi kenapa dia butuh kita? Karena dia punya belas kasihan, ada cinta kasih, ada kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan ketika kita bekerja. Untuk kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam Tuhan. Maka bekerjalah sesantai mungkin. Seakan-akan karir sama sekali tidak penting karena Injil. Di dalam Injil, di dalam Kristus, kita sudah dimenangkan, kita sudah puas menerima keselamatan yang paling bahagia, yang tidak bisa dilewati, dilebihi dengan kebahagiaan model apapun, kebahagiaan pekerjaan, tidak mungkin bisa melewati kebahagiaan kita di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu. Kebahagiaan keselamatan kita sudah terima, itu karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Dia bekerja, diutus Bapa, mengerjakan pekerjaan Bapa selama 3,5 tahun di dalam dunia ini. Saudara bisa bayangkan, Kristus bekerja terus, mengajar, melakukan mujizat. Saudara, Kristus bekerja untuk mempersiapkan yang terbaik di atas kayu salib itu untuk menebus hidup saudara dan hidup saya. Dan bukankah itu cukup bagi setiap kita? Sehingga waktu kita mengalami keselamatan, kita bersyukur dengan apa? Kita bekerja. Bekerja gimana? Bekerja dengan giat, dengan semangat. Tetapi kita menyerahkan hasilnya untuk apa? Untuk Tuhan. Itulah kita percaya Allah berdaulat. Bukan hanya bekerja tetapi kita keruk juga hasilnya. Dan hasilnya bisa jadi adalah berhala kendali kita. Berhala kekuasaan kita. Berhala penerimaan kita. Saudara, ada orang bekerja itu pengen lihat hasil. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia pengen punya penerimaan. Sehingga hasilnya bagus, dipuji orang. Itulah yang dia nantikan. Bukan Kristus, bukan, kita lihat. Bagaimana hasil itu yang terus dinanti-nantikan oleh orang-orang. Nah di sini kita bisa belajar bahwa bekerjalah sesantai mungkin karena Injil. Allah berdaulat, Allah yang memberikan reward kepada kita. Dan apalagi ketika kita melayani bersama-sama. Bukankah Tuhan yang sebagai empunya gereja dan umat Tuhan. Nah kita bersyukur saudara-saudara, ini tangga semakin naik ya. Kita lihat saudara, ayat yang ketiga, tangga kebahagiaan sejati. Yang ketiga, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah saudara perhatikan, bagaimana ketika membesarkan anak, yaitu dengan agenda Tuhan. Di sini kita melihat anak-anak itu seperti apa? Seperti anak-anak panah. Anak panah itu harus dipertajam, saudara. Artinya apa? Dibesarkan, disekolahkan, saudara. Dipertajam apa yang menjadi cita-citanya. Ini anak panah. Jadi saudara, kalau kita membiarkan anak dan kemudian kita memanjakan mereka, berarti artinya apa? Kita tidak menciptakan anak-anak panah itu. Padahal anak-anak panah itu dipersiapkan. Kelak mereka dewasa menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang sangat dewasa memuliakan Tuhan. Dan bahkan juga menghormati orang tuanya. Nah di sini kita lihat bagaimana anak-anak yang di masa muda ini begitu berguna. Ya. Nah kita lihat di sini ada kisah fakta loh saudara ya. Bagaimana seorang anak itu dibesarkan oleh orang tua yang sangat ambisius sekali saudara ya. Di mana anak ini bernama William James Sidis. Ayahnya itu seorang psikolog, sudah bisa bayangkan ya, psikolog ini luar biasa, lulusan Harvard, ambisius luar biasa. William dibombardir dari kecil dengan pelajaran ilmu alam, pengetahuan alam ya. Dari bayi bahkan, usia 18 bulan ia sudah dipaksa membaca. Bayangin ya, masih umur 18 bulan udah dengerin ilmu pengetahuan alam. Matahari sebagai pusat tata surya, lalu kemudian bumi beserta planet lain mengelilingi matahari. Ya kira-kira begitu ya. Di mana-mana anak kecil, halo, ayo makan gitu ya. Ini enggak saudara ya. Ilmu pengetahuan alam, fisika barangkali udah diajarkan kepada anak ini. Usia 8 tahun ia menguasai 8 bahasa. 8 tahun 8 bahasa. Usia 11 tahun ia masuk Harvard. Perguruan tinggi.
11 tahun saudara ya. 11 tahun ia sudah menjadi mahasiswa termuda dalam sejarah. Orang tuanya senang banget saudara ya. Bahagia sekali yes. Ya, apalagi papanya ini psikolog, penganut aliran behaviorism. Anak seperti kertas putih, tabula rasa. Saudara bisa tahu ya. Kalau diisi merah jadi merah, hitam jadi hitam. Ya, dia isi terus. Pokoknya pengetahuan alam, bahasa semuanya. Wah, terus cekokin terus. Akhirnya benar-benar dia jadi anak yang tanpa kasih sayang. Hatinya kosong. Sangat stres, depresi. Dan kemudian singkat cerita dia memberontak saudara. Setelah dewasa dia memutuskan hubungan dengan papanya. Tidak mau ngomongan lagi, tidak mau berelasi lagi. Orang-orang pada bingung kan. Dia enggak. Saya hanya bekerja sebagai pegawai rendahan. Enggak mau ikutin jalur daripada papanya. Enggak ada yang kenal sama dia. Dan akhirnya meninggal usia 46 tahun dalam keadaan kesepian, miskin. Dan sangat pahit dengan masa lalunya. Ini anak yang dibangun dengan ambisi ayahnya. Sehingga saudara-saudara ini peringatan bagi setiap kita. Sebagai orang tua tugas kita menajamkan. Bukan menghancurkan anak panah. Ini orang tua daripada William ini dia menghancurkan anak panah. Sayang sekali anak punya potensi luar biasa. Kalau dipakai sama Tuhan, dia besarkan dengan agenda daripada Tuhan. Sudah bisa bayangkan bisa menjadi hamba Tuhan yang seperti apa. Ini luar biasa kalau Tuhan pakai. Dan akhirnya berujung seperti ini bukan? Tetapi kita lihat saudara, ada seorang anak SD. Sama-sama di Amerika Serikat juga cerita ini. Pulang ke rumah, dia kasih secarik surat kepada mamanya. Ma, ini dari guru ma. Ini dari guru surat tapi aku gak boleh lihat. Mama baca ya ma. Mamanya baca. Ya, anaknya cemas. Ma apa surat dari guru ma? Apa? Aku nakal ya ma. Jangan marah ya ma. Jangan marah ya. Mamanya tetap tersenyum. Lalu mamanya baca. Ya, mamanya baca begini. Ibu, putra Anda adalah seorang yang sangat jenius. Namun sayang sekolah kami kecil tidak memiliki guru yang cukup pintar untuk mengajari anak ibu. Mulai besok tolong ajari dia sendiri di rumah. Homeschooling. Ya. Nah itu yang didengar. Jadi nak ini loh kamu luar biasa jeniusnya. Jadi khusus kamu yang ngajar adalah mama ya. Anaknya senang. Wah oke ma, siap ma belajar ya. Bahasa, sejarah semuanya mamanya yang ajarin. Ya sekian lama berlalu saudara, anak ini kemudian bertumbuh benar-benar menjadi anak yang jenius saudara. Dan saudara tahu siapa anak ini? Thomas Alva Edison. Penemu besar di dalam sejarah dan semua orang mengenalnya. Satu dunia kenal satu orang ini. Thomas Alva Edison. Ya, ini luar biasa saudara-saudara. Bagaimana kepintarannya, kepandaiannya itu dikenal oleh orang-orang di sepanjang sejarah. Nah kemudian kisah cerita, singkat cerita, Thomas Alva Edison itu sudah besar dan mamanya sudah meninggal. Lalu kemudian dia bersih-bersih gudang tempat di mana rumahnya dia pindah, lalu kemudian dibersihkan itu gudang daripada peninggalan mamanya. Ya, lalu kemudian dia kaget dia melihat ada secari kertas, dia ingat ini surat dari sekolah ini waktu dia kecil. Nah saya pengen lihat, saya penasaran ya tulisannya seperti apa. Lalu kemudian dia baca, waktu dia baca dia menangis sejadi-jadinya. Dan tulisan itu apa saudara? Tulisan itu ada gini. Ibu, anak Anda terlalu bodoh. Kami mengeluarkan anak Anda dari sekolah kami karena kami tidak sanggup mengajarinya. Dia nangis. Dan dia begitu merasa mamanya ini luar biasa. Sudah membesarkan dengan kata-kata yang membangun, menguatkan. Dari saat itu dia betul-betul bersyukur Tuhan pakai mamanya. Untuk bisa mengingatkan kembali ya bagaimana hidup penuh dengan harapan di depan. Dan kita bisa melihat bagaimana kata-kata itu bisa mengubah hati seseorang. Kata-kata itu bisa membangunkan motivasi seseorang, tetapi juga bisa menjatuhkan. Bayangkan kalau ibunya membacakan fakta aslinya. Nih nak ya, kamu tuh bodoh ya. Dan sayang ya, gak ada guru yang
bisa mengajari kamu. Sudah bisa bayangkan itu seperti apa hancur hatinya anak itu. Dan mungkin bukan menjadi Thomas Alva Edison yang sekarang. Tapi kita tahu Thomas Alva Edison benar-benar punya kegigihan, punya ilmu tetapi punya semangat terus. Sampai pencobaan lampu pijar kali yang keberapa itu saudara ya. Ribuan kali baru berhasil. Artinya apa? Punya kegigihan yang diturunkan sama orang tuanya saudara-saudara. Dan kita percaya Tuhan yang memakai orang tua seperti ini. Dan kita lihat saudara-saudara ini tangga semakin nyata, semakin naik, semakin meningkat ya. Tangga semakin meningkat, kita lihat saudara-saudara bagaimana tuayan di hari tua. Kita lihat ayatnya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini berbahagialah nih. Artinya apa? Udah lewat tangga 1, 2, 3, 4. Yang kelima nih, pasti ini tuayannya. Pasti tuayannya. Dari masa muda dia terus naik tangga yang benar. Tidak kena ular ya. Lalu kemudian ini tuayannya. Dan Alkitab dikatakan kenapa bangga, kenapa bahagia? Karena ia bisa berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini maksudnya adalah gini. Orang tua pada zaman itu kenapa mendambakan anak-anak yang berhasil? Karena jadi anak panah. Ya, anak panahnya semakin diisi, lalu tabungnya semakin penuh. Nah, maksudnya adalah ketika orang tuanya dipersalahkan, di mana? Di pintu gerbang ya. Seringkali orang tua itu misalnya, wah bapakmu punya utang ya, dipermalukan di sana, ya kan? Nah ini anak-anak yang maju, anak-anak yang maju, enggak, papa nggak salah, kira-kira begitu ya. Di pengadilan itu anak-anak yang sudah tajam, anak panahnya itu maju membela orang tuanya, membela papanya di depan musuh-musuhnya. Enggak, papa nggak salah. Ada utang berapa saya yang bayar, kira-kira begitu ya. Anaknya bisa galak begitu ya, papanya udah tua renta dipersalahkan, masa lalu dulu gini loh. Enggak, wah, anaknya yang bayar ya, anaknya yang maju bela papa mamanya. Nah ini maksudnya saudara-saudara. Jadi kita langsung masuk ke dua gambar ini ya, bagaimana ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kita lihat ke gambar yang pertama dulu saudara. Ini ada seorang pria yang dia menaiki tangga yang salah yang pertama tadi. Penuh dengan prestasi, ya, penuh dengan pencapaian-pencapaian. Tetapi sayang, dia sangat kesepian, sangat kesepian. Ada musuh-musuhnya bukan lagi utang, tetapi dengan penolakan, dengan kesepian daripada anaknya. Waktu Imlek, nak kok gak pulang nak, cari cuan pak. Dia ingat, iya ya, waktu itu gue yang ngajarin dia suruh cari cuan terus gitu ya. Akhirnya anaknya begitu ada acara papanya, acara ulang tahun juga tetap aja dia cari cuan, ya kan. Dia menularkan suatu ajaran atau suatu nilai kepada anaknya. Sehingga sangat kesepian sekali. Aduh, harusnya jangan ngomong gitu ya waktu muda ya. Harusnya jangan gitu, harusnya jangan gini, harusnya jangan gitu. Dia terus berpikir bagaimana orang yang sudah ada di hari tua dia akan flashback ke belakang bukan? Tapi sulit sekali bisa kembali. Dia penuh dengan penyesalan ya. Tetapi kita lihat ya, ada seorang yang juga tua saudara-saudara, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Wajahnya tersenyum dan saya kasih ekstrim saudara. Ini bukan di rumah, bukan di house, tetapi di rumah sakit ya. Ada di rumah sakit, tetapi anak, mantu, cucu, semua berkerumun datang. Dan bukan berarti masa tua tidak ada sakit penyakit, tentu ada. Saya kasih gambaran kontras, ini ada sedang sakit saudara-saudara ya. Sedang sakit, mungkin sudah mendekati ajal. Tetapi di sini kita melihat bagaimana anak-anak ini datang sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan pada saat itu sudah dilakukan dari mereka muda. Dan anak-anak kemudian melakukannya kepada ayahnya. Ayo pak, ya, Jesus love me. Semuanya nyanyi begitu ya. Terus ada yang baca Alkitab, ada yang doa. Ayo pak, ya, pokoknya kita lihat di depan sana ada rumah Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dia ingat rumah home. Tetapi kita lihat di sini ada rumah Bapa. Sebentar lagi Papa akan ada di rumah Bapa. Kita semua mendoakan, kita semua pengen nganter. Semua dengan penuh dengan kebahagiaan. Sakit penyakit ini tidak dapat memisahkan kasih Kristus dengan kasih Papa. Dan bagaimana semuanya ini terus mendukung doa bersama-sama.
Dan akhirnya mungkin pada saat itu kalau kita dramatisir meninggal dengan tersenyum. Ya bagaimana dia sudah menerima keselamatan daripada Tuhan dan sudah mendaki tangga-tangga kebahagiaan penuh dengan pencapaian. Nah, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya inilah yang kita rindukan kan. Bagaimana di masa tua penuh dengan kebahagiaan home. Sesuai dengan apa yang sudah dibangun di saat kita masih muda. Kira ada yang berkata, Pak, tahu gitu khotbah begini 30 tahun yang lalu gitu ya. Ini sudah masa tua kami Pak gitu kan. Nah Bapak Ibu percaya di dalam Kristus identitas kita dibangun dalam Kristus, tidak ada yang namanya terlambat. Tidak ada yang namanya terlambat. Saudara ingat kisah di mana perampok yang di sebelah penjahat di sebelah Yesus. Ketika dia percaya sama Yesus, kau berada bersamaku di Taman Firdaus ya. Artinya apa? Artinya kuasa dari Tuhan itu bisa menyempurnakan dalam waktu yang sangat singkat. Saya percaya perampok itu tiba-tiba seperti baik hatinya penuh dengan kelembutan. Ketimbang mungkin kita masih jatuh bangun, kadang baik, kadang jahat, kadang baik, kadang jahat. Tapi perampok itu terima kasih daripada Yesus. Dia langsung punya kesempatan untuk berubah. Dan setiap kita saat ini percaya Bapak Ibu, jangan pernah merasa terlambat. Bagi keluarga yang mungkin saat ini punya konflik dengan anak ataupun dengan mantu, sediakan waktu, mungkin bisa telepon. Ya, sorry, Papa waktu dulu suka nuntut kamu untuk terus sekolah, rajin terus sekolah, tapi maksud Papa tuh baik sebenarnya. Ya, tapi mungkin cara Papa salah. Saudara bisa berkata seperti itu. Ya, kamu mungkin dulu stres ya dengan keperlakuan Papa dan target-target dari Papa atau dari Mama. Ya sorry Mama juga dulu begitu, cerewetin kamu, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Jarang kasih pujian, tapi sebenarnya dalam hati itu memuji-muji, cuma susah keluar pada saat itu. Sekarang saya mau muji kamu, saya mau doa buat kamu. Saya mau doain dari hari ini, sekarang, untuk kamu bisa sukses di dalam Tuhan. Nah saudara, kalau kita terus melakukan hal seperti itu, kita percaya kasih Tuhan, Roh Kudus itu bekerja di dalam keluarga saudara. Dan saudara, kita melihat bagaimana ketika orang tua mau menurunkan diri. Ini seperti Kristus, bukan? Menurunkan diri. Ketika konflik, saudara menurunkan diri. Anak atau pasangan, dia akan turun. Iya Ma, aku juga salah. Kalau saudara naik, anak ikut naik. Atau pasangan ikut naik. Tapi menurunkan diri. Menghambakan diri. Melembutkan hati. Itulah Kristus. Membangun home, sampai dia rela taruh ke dalam dunia, punya home bersama Maria dan Yusuf, bukan? Dan kita percaya home yang Tuhan percayakan di dunia ini sekarang, Tuhan juga bekerja. Dan Tuhan juga menyiapkan home di tempat yang akan datang di dalam dunia kekekalan. Mari saudara-saudara, kita membangun home kita, jangan ada kata terlambat. Jangan ada kata terlambat, tidak ada kata terlambat. Kasih Kristus terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita. Amin.